Debat nasab di Gedung Robitoh Alawiyah ternyata tetap berlangsung meskipun tim Robitoh Alawiyah menghadapi kursi kosong ya. Sungguh disayangkan ya, Kiai Imaduddin tidak hadir dalam debat tersebut. Padahal ya saya berharap beliau datang, tapi karena beliau mengatakan tempatnya tidak netral sehingga beliau tidak datang. Dan tim Robitoh Alawiyah nekat menghadapi kursi kosong. Kalau pilihan ada menghadapi kotak kosong, ini debat menghadapi kursi kosong. Ya sudahlah. Tapi memang keputusan Kiai Imad tidak salah. Tidak salah karena apa? Karena memang ada kejanggalan-kejanggalan. Seperti dalam video ini ya. Saya sempat merekamnya ketika moderator bertanya dan tim dari Robitoh Alawiyah ternyata tidak mampu menjawab. Gus Wafi menyatakan mauquf, terus yang lain-lain tidak mampu menjawab, bahkan menyatakan mereka tidak mewakili Robitoh. Lalu mereka duduk di situ mewakili siapa? Mewakili pribadi-pribadi atau siapa? Kok tidak mewakili Robitoh? Ya memang ada benarnya. Kiai Imaduddin tidak mau datang. Lah ternyata debat dengan orang yang tidak mewakili Robitoh di tempat Robitoh. Waduh, ini piye to iki mumet kayak ngene iki. Ya kita lihat videonya ini. Sampaikan bahwa ada beberapa masalah begitu terkait dengan isu ini. Kenapa sih sebenarnya isu ini muncul begitu? Walaupun ini di luar dari tema metodologi nasab ya, tapi saya tertarik untuk mempertanyakan, mumpung lagi di sini kesempatannya luar biasa. Menurut antum, apakah isu nasab ini itu kan tidak mungkin Kiai Imad menulis ini dari ruang kosong, pasti ada sebabnya. Begitu kan ya? Intinya tidak mungkin Kiai Imaduddin menulis tesisnya ini atau yang belakangan disebut antitesis dari ruang kosong. Pasti ada penyebabnya. Penyebabnya apa kira-kira, begitu yang ditanyakan oleh moderator. Moderator ini nekat juga ya. Bertanya begini ya, nyatanya mereka yang ditanya malah bingung, celinguk. Oke, kita lanjut lagi nontonnya. Apakah menurut antum ini ada kaitannya dengan kemudian hal-hal yang terkait dengan ya internal Mbak Alawi sendiri? Misalkan ya soal ya hal-hal terkait rekam jejak dari para habaib misalkan yang seringkali mungkin dianggapnya kurang baik, misalkan, atau lalu kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Robitoh Alawiyah? Karena begini, saya sebelum datang ke sini, baik. Jadi kesepakatannya nggak boleh bertanya sosial. Itu yang mau saya jawab. Iya. Nggak, soalnya kemudian ini teman sendiri diinstruksi. Disampaikan soal narasinya itu narasi sosial. Jadi kenapa kemudian begini, ada post-it, ada apa segala macam gitu. Maksudnya pengen kuatkan. Jawaban kita tambah kemana-mana loh nanti. Baik kalau Nggak apa-apa. Tadi sebelumnya saya boleh menambah pertanyaan. Oke. Kalau satu mengenai latar belakang, saya ikut dalam isu ini kan karena guru saya Kiai Haji Muhammad Najih begitu. Beliau selalu mewanti-wanti atau memang agak curiga sedikit ada orang di balik isu ini karena secara ilmu kan receh sekali sebenarnya. Kalau bahasa tadi duduk-duduk ini najis mukhaffafah kata Gus Wafi, tapi dibersihkannya pakai cara najis mughalladhah. Jadi kita terlalu serius. Sebenarnya kan secara ilmiah sederhana sekali. Nah, kalau Pak moderator bertanya latar belakang, saya juga ingin bertanya ada apa sebenarnya di balik ini semua, karena receh ilmiah kok bisa sebegini merusaknya begitu. Atau lebih ekstrimnya kira-kira siapa di balik itu, karena guru saya agak curiga juga tuh. Baik. Receh ilmiah kemudian menyamakan dengan najis mukhaffafah. Wes. Kenapa ya kita itu sekarang memilih diksi-diksi dan narasi-narasi yang ya begitulah. Ini ilmiah kalau dianggap najis mukhaffafah ya, nyatanya dari dulu nggak kejawab-jawab ya. 2 tahun loh ini, 2 tahun loh najis mukhaffafah loh, 2 tahun
Ya tolonglah pakai istilah yang sesuai lah. Kalau najis mukhafafah kan digebyur sekali biar gitu dengan air kan ya sudah langsung hilang najisnya. Nah, ini kok ya kita lanjut nontonnya ya. Karena moderator buka pintu jadi saya masuk juga sekalian. Baik. Itu mungkin yang apa namanya menjadi pertanyaan ya. Nggak apa-apa, jawab singkat saja. Mungkin ini menjadi penasaran juga dari para sahabat-sahabat sekalian yang ingin dijawab. Jadi sebenarnya pertanyaan sederhananya gitu. Robito ini introspeksi nggak sih? Gitu. Kalau kemudian memang ada kesalahan atau mungkin Robito tidak merasa ada kesalahan apapun gitu yang dari sisi apa namanya keluarga Bani Alawi. Wah, ini moderatornya berarti banget ya. Saya kurang tahu ini moderatornya dari pihak mana, tapi kok berani bertanya, Robito introspeksi enggak sih? Kita lihat jawabannya. Habib, afwan potong dikit, Bib. Anda kira yang layak menjawab perwakilan dari Robito Alawi ya? Baik. Iya, Baik. kita kan sebagai tim peneliti. Baik. Kalau Itu yang antum saya mau nanya jawab, sikap Pak. lain. Baik. Karena tadi masuk dari isu sosial, maka saya pengen jawab. Oke, ini ada yang menjawab atau kemudian kita pending dulu, nggak apa-apa? Ya, Di pending aja. Tawakuf dulu. Baik, tawakuf Ya, dulu. nggak Oke. melebar. Artinya begini, Kesuami ngomong tawakuf dulu. Menghadapi moderator aja. Ini ya saya bukannya terlalu membela Kiai Imad enggak ya. Ini seharusnya ya dijawab saja lah. Kenapa kalau mereka benar-benar perwakilan dari Robito ya tinggal dijawab saja. Kenapa harus mauquf sih? Kenapa harus mauquf Gus Bafi? Terus kemudian ini Habib Hanif juga timnya itu malah muridnya Mbah Najih malah ikut bertanya yang di luar konteks dengan pertanyaan moderator. Itu jelas sepertinya salah kirim orang ini Kiai Najih. Ya maaf Kiai Najih ya. Menambahkan pertanyaan yang beda gitu. Yang ini saja belum dijawab kok. Oke, lanjut lagi. kita bisa menjawab itu. Tapi kan bukan kapasitas kita. Baik. Kita ini peneliti. Ya kan? Yang ditanyakan sikap Robito. Baik. Ya, itu dikembalikan Baik. ke Robito. Baik. Nanti kalau kita jawab salah, Kita nggak mewakili. Kita nggak mewakili. ya. Nggak Nanti mewakili. digoreng lagi. Gitu. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, oke. Baik, terima kasih. Kita kemudian akan masuk ke sesi keynote Begitu speaker. ternyata tim yang didatangkan untuk berdebat dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani ternyata bukan mewakili Robito. Lalu mewakili siapa ini? Jawablah di kolom komentar.